Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan kami akan mempresentasikan bagaimana melakukan tes pada website. Di sini saya tidak sendiri, sorry. Perkenalkan untuk yang pertama, nama saya Asgar. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dua rekan saya, yaitu Jumadil dengan Abu Salim. Baik, langsung saja kita masuk ke presentasinya. Di sini kami akan menguji bagaimana kecepatan website dari detik.com menggunakan aplikasi web service GTmetrix. Nah, untuk yang pertama kita buka dulu websitenya GTmetrix. Nah, seperti ini tampilannya gtmetrix.com. Untuk mencari bisa kita copy paste saja linknya detik.com atau bisa juga diketik manual, terserah pilih. Nah, silakan klik test your site. Nah, di sini website aplikasi ini akan melakukan testing terhadap website yang kita akan tes. Jadi kita tunggu beberapa detik, bahkan biasa sampai beberapa menit kalau memang jaringan juga agak lambat. Kemudian biasanya aplikasinya kalau websitenya besar agak lama juga biasanya. Jadi kita tunggu dulu hingga selesai. Nah, kalau selesai tadi setelah melalui proses loading yang cukup lama, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, disinilah dideskripsikan secara jelas dan namun singkat di website ini. Di sini ada terbagi dua pembagiannya, yaitu GTmetrix grade. Dia mendapatkan grade di predikat F. Karena apa? Karena website ini ya dia dianalisis oleh GTmetrix ini dinilai performance-nya hanya 24% dengan struktur 56%. Kemudian di sebelah kanan ada Web Vitals. Di Web Vitals ini terdiri lagi menjadi 3. Ada LCP, Large Contentful Paint. Nah, di sini Large Contentful Paint ini mengukur landing page sampai dapat ditampilkan. Mengukur landing page-nya sampai dapat ditampilkan itu berapa detik. Nah, di sini dianalisis oleh GTmetrix ini dia mendapatkan nilai 4,1 sekon dengan standar 1,2 sekon. Berarti dia ini jauh keluar dari standar GTmetrix. Nah, makanya di sini merah. Kalau dia di bawahnya itu dia dapat nilainya hijau. Kemudian lanjut ke kolom yang kedua. Total blocking time atau biasa disebut dengan TBT. Total blocking time ini mengukur waktu loading. Waktu loadingnya dia di sini sampai semua bisa diakses oleh pengguna. Di sini batasnya biasanya 150 menit milisekon, 150 ms. Nah, di sini untuk detik.com ini mendapatkan 823 ms. Jadi jauh dari standar GTmetrix. Kemudian yang ketiga ada CLS atau Cumulative Layout Sheet. Di sini dia mengukur tampilan layout sheet sampai tampilan benar-benar utuh. Jadi biasanya itu ada yang muncul sedikit-sedikit dari atas, muncul mulai dari depan saja atau belakang saja sampai kelihatan semua sampai di bawah. Nah, inilah yang menjalankan CLS-nya. Untuk standar CLS ini adalah 0,1 sekon. Jadi ini masih agak keluar sedikit dari standarnya, yaitu 0,15. Kemudian di bawahnya ada summary. Nah, di sini inilah yang tadi saya katakan CLS-nya.
dia tuh mengukur dari ini bagian mananya saja yang sampai step by stepnya dia sampai kelihatan full semuanya tampilannya. Nah di sini pada menit 2,4 sekon baru kelihatan seperti ini first contentful paint-nya. Nah sampai di detik ke 12,1 sekon baru dia full kelihatan semua landing page-nya. Kemudian lanjut ke performance. Tentunya ya ini dia. Di sini digambarkan secara singkat first content campaign-nya mendapatkan 2,3 skor, page index 4,1 skor, LCP-nya 4,1. Nah, di sini bisa kita lihat semua berapa skornya. Kemudian ke atas struktur. Nah, klik dulu struktur. Nah, ini nih. Di sini terbagi menjadi 4. Ada high, medium low, kemudian low. Nah, di sini tergambarkan juga bagaimana apa-apa saja yang dijalankan di dalam. Kemudian lanjut, skip dulu sampingnya. Waterfall. Nah, waterfall. Inilah tampilannya dari diagram waterfall. Nah, pada detik.com ini ada berapa ini yang dijalankan. Nah, ini semua gambar diagram waterfallnya. Baik, kembali ke atas video. Nah, ini adalah video yang sementara kita testing tadi, terekam di sini. Kemudian ke history. Semua yang kita testing tadi akan terekam dengan jelas di history ini. Kita bisa lihat seperti pada diagram ini. Untuk data-datanya bisa kita lihat di bawah. Oke. Kemudian di scroll lagi ke bawah. Nah, baik. Itu saja yang di bagian testing menggunakan GTmetrix ini. Selanjutnya kita menuju ke langkah-langkah bagaimana meningkatkan kecepatan website. Untuk bagian materi itu saya berikan kesempatan kepada rekan kami Abu Salim, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Abu Salim melanjutkan presentasi dari saudara Asdar, yaitu berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kecepatan. Pertama-tama, memilih hosting yang tepat. Cepat atau lambatnya kecepatan website ini sangat tergantung pada hosting yang dipilih, yang Anda pilih. Pastikan Anda memilih hosting yang murah dan terpercaya, seperti yang ada di ID Webhost. Ketika seorang menguji website Anda, maka kunjungan tersebut dikirim dari hard drive, penyedia hosting, dan ke browser pengunjung Anda. Setelah itu, memilih hosting yang murah dan berkualitas. Solusinya adalah hosting di ID Webhost. Tersedia beberapa paket yang bisa Anda pilih sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, memilih tema website yang ringan. Tema yang menarik belum tentu mendukung performa pada blog manapun ataupun website Anda. Pasalnya, pilihan tema yang berat hanya akan mengganggu performa website dan menyebabkan website menjadi lambat. Untuk mengantisipasi hal ini, Anda bisa memilih tema yang ringan namun tetap menarik. Namun akan lebih bagusnya lagi jika Anda memilih tema yang sederhana dan menunjukkan ciri khas sesuai dengan bisnis yang Anda jalankan. Dengan begitu, loading website yang akan tetap stabil sehingga tidak mengganggu performanya. Dan kemudian, optimasikan ukuran gambar. Gambar yang terlalu besar dapat mempengaruhi lambatnya website. Jika memang menginginkan ukuran yang lebih besar, sebaiknya
disesuaikan dengan ukuran yang telah disediakan pada masing-masing CMS. Salah satu penyebab mengapa loading website adalah tidak adanya optimas pada gambar. Ada banyak metode atau cara yang mengoptimasikan gambar di website Anda, yaitu plugin WordPress seperti Smooth Image Compression and Optimization menawarkan cara mudah untuk meningkatkan kecepatan tanpa harus mengorbankan kualitas gambar. Kemudian gunakan widget seperlunya. Widget pada blog maupun website seringkali memberikan kesan yang lebih menarik pada tampilannya. Akan tetapi hal ini sebaiknya perlu Anda pertimbangkan. Karena terlalu banyak widget pada website hanya akan membuat loading website lebih lama. Gunakan widget seperlunya agar tidak mengurangi performa website. Kemudian setelah itu lakukan pembaruan sistem CMS secara berkala. Bagi pengguna website, pastinya akan mendapatkan pemberitahuan seputar pembaruan website. Beberapa orang menganggap mungkin akan mengabaikan hal yang tidak penting tersebut, sehingga pada akhirnya website tersebut akan menjadi lamban. Agar login website tetap maksimal, maka Anda perlu memperhatikan pembaruan sistem pada CMS Anda. Ini sangat penting agar website ini lebih ringan sehingga memperkecil kemungkinan lamanya loading atau lalut pada website Anda. Kemudian setelah itu, selalu aktifkan caching. Caching itu adalah website atau blog tidak perlu mengambil data dari server berulang-ulang untuk menampilkan halaman yang sama, sehingga kecepatan loading lebih stabil akan terus meningkat. Mengaktifkan caching sangat penting bagi pemilik website karena akan menyampaikan data atau halaman HTML yang berfungsi untuk mengurangi penggunaan resource dan loading server. Anda bisa memilih jenis plugin caching dengan keunggulan yang berbeda-beda untuk setiap website yang Anda jalankan. Kemudian adalah manfaat embed video. Embed video ternyata dapat membantu meringankan beban yang nantinya akan ditanggung hosting. Hal ini nanti akan mempercepat loading blog. Cara ini bisa Anda coba untuk tetap meningkatkan performa website agar tetap stabil. Dengan adanya video pada artikel juga akan meningkatkan penggunaan karena mereka sekaligus bisa menonton video tersebut. Dan kemudian adalah mengaktifkan gzip compression. Adanya gzip compression akan membantu starting yang berupa pada sebuah file teks. Ini juga bisa membuat ukurannya lebih kecil. Gzip juga bisa mengkompres ukuran halaman dan CSS dengan sampai sekitar 60% hingga 70%. Sehingga kecepatan website Anda lebih stabil. Kemudian fitur yang ada pada gzip sangat efektif untuk mempercepat loading dengan membuat ukuran lebih kecil. Dan setelah itu, untuk menggunakan CDN adalah artian dari Content Delivery Network, adalah jaringan server yang sudah ada di seluruh dunia. Ini juga sudah dipesan untuk mengirimkan konten mulai dari CSS, JavaScript, gambar, sehingga video dari browser pengguna server terdekat. Biasanya lokasi server akan mempengaruhi akses, namun CDN akan membantu website Anda lebih cepat ketika diakses ke lokasi mana saja yang Anda inginkan. Dengan menggunakan CDN, maka Anda bisa menyimpan file dengan status website sehingga memudahkan website diakses dari mana saja dan kapan saja.
Di sini, pengguna juga akan mendapatkan informasi dari CDN terdekat sehingga website tetap lebih stabil maupun lebih cepat. Oke, saya akan mengoper untuk penjelasan selanjutnya kepada saudara Adi. Saya akan melanjutkan, yaitu adalah pengujian tentang teknologi apa saja yang digunakan pada website detik.com. Sini kita menggunakan aplikasi Wapalizer. Dan kita mengkliknya. Di sini frameworknya adalah Bootstrap, servernya adalah web servernya adalah Nginx, terus database-nya adalah Firebase, terus bahasa pemrogramannya JavaScript adalah Core JavaScript, Hammer JavaScript, dan jQuery. Oke, di sini saya akan menjelaskan Bootstrap. Bootstrap adalah sebuah framework HTML, CSS, dan JavaScript yang berfokus untuk menyederhanakan pengembangan halaman web atau website pada umumnya Bootstrap digunakan untuk mengimplementasikan berbagai pilihan warna, ukuran font, dan layout yang ada pada framework tersebut ke dalam sebuah website. Sebagai sebuah framework, Bootstrap menyediakan template untuk mendefinisikan style pada seluruh elemen HTML dalam sebuah website. Hal ini akan mempermudah dalam pembuatan website dengan keseragaman visual tanpa harus mendefinisikan style atribut untuk setiap elemen HTML secara berulang-ulang. Kelebihan Bootstrap. Yang pertama adalah ramah untuk pemula. Meskipun baru memahami dasar HTML, CSS, dan JavaScript, kita bisa dapat menggunakan Bootstrap untuk membuat website. Alasannya sudah tersedia berbagai elemen dan kelas yang bisa langsung Anda pakai, sehingga Bootstrap ramah untuk pemula. Yang kedua adalah grid system yang canggih. Dengan grid system, membuat website yang responsif bukan hal yang sulit. Semua elemen di dalam website bisa dibuat menyesuaikan dengan perangkat yang digunakan pengunjung. Selain itu, Anda sebagai developer, selanjutnya adalah kelebihan Bootstrap. Yang pertama adalah ramah untuk pemula. Meskipun baru memahami dasar HTML, CSS, dan JavaScript, Anda sudah dapat menggunakan Bootstrap untuk membuat website. Alasannya sudah tersedia berbagai elemen dan kelas yang bisa langsung Anda pakai, sehingga Bootstrap ramah untuk pemula. Yang kedua adalah grid system yang canggih. Dengan grid system, membuat website yang responsif bukan hal yang sulit lagi. Semua elemen di dalam website bisa dibuat menyesuaikan dengan perangkat yang digunakan pengunjung. Selain itu, Anda bisa sebagai developer tak perlu membuat berbagai versi mobile dari website secara terpisah. Yang ketiga, kompatibilitas dengan web browser terbaru. Bootstrap mendukung semua versi terbaru web browser di berbagai perangkat. Misalnya, Google Chrome, Firefox, Safari. Dengan begitu, website yang digunakan dengan Bootstrap akan tetap terlihat baik apapun browser yang digunakan untuk mengaksesnya. Yang keempat adalah bersifat open source. Bootstrap merupakan framework open source yang bebas dikembangkan oleh penggunanya. Hal ini tentu akan membuat Bootstrap lebih berkualitas berkat berbagai kontribusi dari pengembang di seluruh dunia. Selain itu, sifat Bootstrap yang open source membuat Anda bebas menggunakan tanpa harus mengeluarkan biaya. Yang kelima adalah kebebasan
Kostumisasi. Versi default Bootstrap menyediakan apa yang Anda butuhkan untuk membuat website. Namun Anda bisa mengubahnya dengan mudah sesuai kebutuhan pengembang website yang dilakukan. Anda bisa masuk ke halaman kostumisasi Bootstrap, lalu pilihan komponen dan desain sesuai keinginan yang Anda buat dan membuat pekerjaan Anda lebih mudah. Yang keenam adalah rutin diperbaharui. Menggunakan framework yang selalu update itu penting. Bootstrap termasuk salah satunya. Framework dengan pembaruan rutin. Jadi bukan hanya pembaruan besar saja. Apabila ada fitur terbaru yang celah keamanan yang perlu diperbaiki, pengguna Bootstrap akan bisa langsung mendapat versi terbarunya. Yang ketujuh adalah tersedia dokumentasi lengkap. Bootstrap memudahkan pengguna untuk menggunakan framework ini dengan tepat, baik pengguna baru yang masih belajar maupun pengguna yang sudah mahir. Setiap bagian dari penggunaan Bootstrap seperti cara download hingga ketentuan melakukan migrasi disediakan lengkap, bahkan lengkap dengan contoh dan coding untuk mempraktikannya. Selanjutnya adalah kekurangan Bootstrap. Yang pertama adalah elemennya banyak digunakan developer website lain. Bootstrap adalah framework yang menyediakan elemen cukup banyak. Namun pengguna Bootstrap bisa saja elemen yang sama dengan Anda di websitenya mereka. Alhasil tampilan website Anda akan menjadi mirip dengan website yang lain. Yang kedua adalah bila bisa memperlambat website. Ketika pertama kali diunduh, ukuran Bootstrap memang tidak terlalu di dalamnya berisi file CSS, JavaScript, hingga jQuery yang akan digunakan membangun website. Nah, sehingga pengembangan websitenya akan semakin banyak file yang digunakan, pada akhirnya membuat website menjadi berat. Solusinya, usahakan Anda menggunakan kelas Bootstrap yang dibutuhkan saja. Yang ketiga adalah memperlambat proses belajar. Dengan kemudahan yang disediakan, Anda bisa membuat website tanpa melakukan coding yang rumit dan belajar lebih jauh. Bahkan dengan kode yang disediakan pada halaman dokumentasi bisa saja membuat Anda hanya menggunakan tanpa mempelajari konsepnya. Selanjutnya adalah server. Server yang digunakan adalah Nginx adalah salah satu open source web server software yang terpopuler yang memiliki market share yang cukup besar. Nginx pertama kali dirilis pada Oktober 2004. Awalnya software ini dikembangkan oleh Respond untuk menangani masalah C10K, yaitu kendala performa yang dialami oleh server ketika menangani 10.000 koneksi pengguna dalam waktu yang bersamaan. Menariknya, Nginx bekerja untuk menggunakan apa saja yang disebut sebagai asynchronous event driven arsitektur. Jadi berbeda dengan web server tradisional yang dijadikan setiap request pengguna sebagai proses baru yang tunggal. Nginx merespon banyak request dari satu worker proses. Nah, setiap worker proses meneruskan request tersebut ke master proses. Ia meresponnya dengan memberikan tampilan yang diminta. Selain berperan dengan web server, Nginx juga menawarkan berbagai fungsi fitur lainnya sebagai load balancer, proxy server, email proxy, hingga content starter. Hingga Nginx juga mempunyai banyak pilihan modul yang menambah fungsional. Di antara lainnya adalah dual IP2 untuk memperoleh data alamat IP akurat, image filter yang mengatur ulang ukuran atau memotong gambar tersebut. Selanjutnya adalah kelebihan Nginx, pengguna resource lebih efisien. Nginx adalah software yang ringan dan tidak banyak konsumsi daya atau memori. Pendekatan asynchronous event driven yang digunakannya juga akan membantu Anda mengefisiensi pengguna RAM multifungsi karena tidak banyak fungsi yang
sebagai web server saja Anda tak perlu bersusah payah mengelola tools tambahan untuk mengoptimalkan kerja website Anda. Yang ketiga adalah keamanan software. Keamanan ini didukung oleh developer handal yang secara teratur mempublikasikan security maupun update, sehingga website Anda dapat terhindar dari DDoS attack. Selanjutnya adalah kekurangan engines. Kompatibilitas engines memang kompatibel dengan banyak Unix like system, akan tetapi performanya di Microsoft Windows tidak sebaik platform lainnya. Selanjutnya adalah dukungan komunitas banyak. Dukungan komunitas masih belum lengkap. Software ini mempunyai dukungan dan bantuan komunitas yang lebih sedikit dibanding dengan Apache, sehingga beberapa isu dalam dukungan ini didukung oleh dokumentasi referensi yang memadai. Selanjutnya adalah Firebase. Firebase adalah platform seluler Google yang membantu Anda mengembangkan aplikasi berkualitas tinggi dan menumbuhkan bisnis yang cepat. Firebase ini adalah sebuah proyek buatan oleh Google.com, di mana kita tahu hampir semua teknologi yang dibuat oleh Google mempunyai performa yang kualitas yang sangat bagus. Jadi tidak ada alasannya kita mencoba menggunakan salah satu teknologi buatan Google. Kelebihan Firebase: cepat dan tidak banyak effort. Yang kedua adalah free atau gratis. Yang ketiga adalah mudah digunakan. Yang keempat, fiturnya banyak. Yang kelima adalah multi platform. Kekurangan dari Firebase adalah akses kurang luas. Yang kedua adalah membebani front end. Yang ketiga, tidak tahu terjadi apa data pada kita. Selanjutnya adalah JavaScript atau bahasa pemrograman, yang dimana adalah core JavaScript atau JavaScript ini adalah istilah yang merunduk pada bahasa pemrograman JavaScript pada bagian core JavaScript ini. Kita akan belajar tentang aturan pemrograman yang umumnya dipelajari, seperti cara mendefinisikan variabel, perbedaan tipe-tipe data, cara pembuatan array, cara penulisan struktur if, serta cara pembuatan objek. Selanjutnya adalah Hammer JavaScript, adalah library yang kemungkinan kita mendeteksi pergerakan pengguna atau gestur pada aplikasi seperti touch, pen, zoom, yang dimana setiap kali kita membuat aplikasi web ketika di ukuran mobile memiliki tampilan yang mirip dengan aplikasi mobile native. Dan terkadang kita sering menggerakkan jari seperti merasa kalau aplikasi web ini memang aplikasi mobile native. Dan kita setiap bisa merasakan sensasi gestur aplikasi native ini di web yang dibantuan si Hammer JavaScript ini. Selanjutnya adalah jQuery. jQuery adalah library JavaScript yang khususnya dirancang untuk menyederhanakan scripting HTML. Jika dilansir dari situs yang bersangkutan, jQuery memiliki karakteristik kecil, cepat, dan banyak fitur yang bisa kamu gunakan. Pada umumnya, pembuatan kode JavaScript membutuhkan kode yang cukup rumit dan panjang. Disinilah jQuery berperan untuk menyederhanakannya. Dengan menggunakan fungsi yang terdapat dalam library tersebut, menariknya kita hanya memerlukan satu atau dua baris yang membuat warna selang pada satu tabel. Kelebihan bisa berinteraksi baik berbagai macam tipe bahasa pemrograman. Yang kedua, didukung oleh berbagai macam plugin. Yang ketiga adalah jQuery dapat membuat sebuah animasi dasar dengan sangat mudah. Yang keempat, kompatibel dengan sebuah jenis CSS. Yang kelima adalah memudahkan untuk mengakses elemen-elemen HTML. Kekurangannya adalah sebagai perangkat lunak open source terkadang memiliki beberapa masalah, tidak terkecuali dengan jQuery. Yang kedua adalah saat ini sudah banyak sekali versi jQuery yang tersedia itu berarti banyak juga yang versi yang
sudah tidak kompatibel. Yang ketiga adalah jQuery menyediakan fitur Blackwell yang interface yang memungkinkan menimbulkan sebuah permasalahan nantinya, dan kamu sudah harus siap untuk hal ini. Selanjutnya adalah melakukan pengujian malware pada website. Di sini kita tulis pada Google adalah transparency report Google Safe Browsing. Terus kita memilih yang paling pertama, paling atas. Terus adalah status situs. Terus kita copy yang ingin kita periksa. Kita searching. Di sini tampil tidak ditemukan konten yang tidak aman. Selanjutnya adalah langkah-langkah yang selanjutnya adalah langkah-langkah untuk menghindari malware. Langkah pertama yang adalah scan website Anda untuk mendeteksi malware. Di mana kita harus menghapus malware atau virus pada website WordPress Anda satu persatu. Kita menggunakan bantuan tool yang bernama Sucuri. Fungsi utama alat ini untuk menemukan malware maupun file yang terinfeksi pada website Anda. Jika website Anda terinfeksi oleh malware, ada dua pilihan untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama adalah melakukan restore backup website Anda. Syaratnya Anda harus melakukan backup sebelum website Anda terinfeksi. Silakan tanyakan langsung ke hosting Anda, apakah file yang Anda backup untuk website Anda benar-benar tersedia atau tidak. Yang kedua adalah menghapus file yang terinfeksi secara manual. Cara menghilangkan malware website dengan langkah ini sifatnya hanya sementara. Kami tidak merekomendasikan untuk melakukan terlebih dahulu. Langkah kedua adalah ajukan review ulang website ke Google. Setelah selesai memperbaiki website, langkah selanjutnya adalah meminta Google untuk melakukan review pada website Anda. Untuk melakukannya, untuk mereview website Anda, setelah website Anda berhasil diverifikasi, Anda harus mengecek keamanan website di Google Webmaster dengan mengakses menu security issue. Laporan akan muncul beberapa hari setelahnya. Jika website Anda sudah benar-benar bersih dari malware, Google akan menghilangkan pesan error yang muncul pada website Anda. Cara singkatnya, Anda bisa membersihkan website Anda dari malware dengan dua langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah scan website Anda untuk mendeteksi malware yang ada di dalamnya, lalu hapus malware yang ditemukan. Yang kedua, ajukan review ulang ke website ke Google, sehingga website Anda bisa bebas dari pesan error. Oke, sekian dan terima kasih dari presentasi kami. Saya kembalikan ke saudara Asdar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.